Selamat siang, Jemaat GKI Seklasis Solo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, dilayani oleh Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dengan tema Bijak Menata Hidup. Kiranya ibadah minggu ini menjadi berkat dan semakin menguatkan iman kita. Terima kasih atas perhatian segenap jemaat dan selamat beribadah. Mari bersama kita berdiri dan menaikkan pujian dari PKJ nomor 7, bait pertama dan kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyilah bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian GKI Seklasis Solo ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom Jemaat GKI Seklasis Solo, baik saudara-saudara yang saat ini mendengarkan melalui radio ataupun live streaming di YouTube. Biarlah kiranya perjumpaan kita pada hari ini boleh membawa kita semakin mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, semakin diperlengkapi sebagai umat Tuhan yang tentunya terus menjadi semakin bijaksana di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan suatu nas yang akan dibacakan melalui 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 yang menjadi landasan ibadah kita hari ini. Berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia menggoda kepasti sia-sia.
sepanjang jalanku, Yesuslah teladanku di setiap waktu. Dia akan menyambutku tanpa mulia dan berkata kepada hamba setia, Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku, Yesuslah teladanku di setiap waktu. Pujian ini mengajak kita untuk menyatakan bahwa Yesus adalah teladanku dalam kehidupanku di sepanjang jalanku, di sepanjang waktu hidupku. Tetapi menjadi pertanyaan penting buat kita, seberapa banyak kita telah meneladan kepada Kristus, melakukan apa yang Yesus lakukan, memperkatakan apa yang Yesus perkatakan. Karena itu saudara menyadari betapa lemahnya kita, betapa sering kali kita, tindakan kita, pikiran kita tidak meneladan pada Kristus. Selayaknya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa, menaikkan pokok doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, dan saya akan menutupnya bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah doa-doa pengakuan dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Tatkala kami sebagai seorang pribadi seringkali lebih memilih pada pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan kami sendiri. Kami mohon pengampunan-Mu ketika sebagai gereja Tuhan pun kami berlaku demikian. Kami memilih untuk tergoda oleh bujukan-bujukan dunia yang membuat kami kehilangan fokus pada kehendak Tuhan. Bila kiranya pengampunan-Mu Tuhan boleh menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah kami serahkan segala pengakuan dosa kami kepada salib-Mu yang telah menebus dan mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya dan kami berserah. Amin. Salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa
diriku, selamatkanlah. Saudaraku, terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang diambil berdasarkan surat Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan yang kelima yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus, Anda dan saya diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan menoda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang menolak diriku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang.
Tuhan segeralah, tolonglah aku. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, biar saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut akan sabda-Mu melalui rangkaian ibadah dan nyanyian pujian. Kami boleh menyediakan hati kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu yang hidup. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah, pimpinlah, dan mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih lagi dapat melakukan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan yakin dan percaya, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini didasari dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang taat dan setia melakukan kebenarannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, tentunya pernah ya melakukan sebuah perjalanan, berpergian, liburan ke tempat wisata yang populer, tempat wisata yang selalu ramai lah kalau musim-musim liburan ya. Kira-kira kalau saudara-saudara punya rencana ke tempat wisata yang ramai seperti itu, apa yang harus dilakukan? Pastinya kita persiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya, selengkap mungkin persiapannya. Ya, misalkan beberapa tahun yang lalu, saudara, saya bersama-sama dengan keluarga itu melakukan perjalanan liburan wisata ke Pulau Bali. Ya, ini kalau musim-musimnya liburan pasti ramainya bukan main kan ya. Karena tahu bahwa di sana pasti akan ramai, maka kami sudah merancangkan beli tiketnya tanggal berapa begitu ya. Selama 4 hari perjalanan, berarti nanti
pesen hotelnya, penginapannya 3 malam di mana begitu ya. Lalu mempersiapkan juga sewa mobilnya, drivernya. Setelah itu semua lengkap, sudah dapat kontaknya semua, sudah deal, mulailah merancang kira-kira nanti sampai Bali di hari pertama, sore itu mau kemana. Setelah itu istirahat, hari kedua kemana dan lain sebagainya. Dan hari keempat kami merancangkan sebelum pulang ke Solo, kami mampir ke tempat teman kami yang setelah sekian tahun sudah tinggal menetap di Bali. Kami ngobrol-ngobrol lama dan teman kami ini kemudian bertanya, sudah kemana aja tadi? Ya, saya menjawab, tadi sudah ke tempat ini, itu, dan salah satunya saya menyebutkan, saya sudah ke GWK, Garuda Wisnu Kencana, gitu ya. Lalu dia bilang secara spontan, wah, kamu sudah ke sana? Saya walaupun sudah beberapa tahun di Bali, ini saya belum pernah ke GWK. Saya tanya, lu kenapa? Kamu kan tinggal di Bali, kok malah belum pernah ke sana? Dia jawab dengan entengnya, nah, karena justru saya itu sudah ada di Bali, jadi saya pikir buat apa cepet-cepet ke semua tempat wisata. Toh saya masih punya banyak waktu kan. Nah, teman saya karena tinggal di Bali, sudah menetap di sana, merasa masih banyak waktu. Sedangkan saya yang sadar bahwa saya ini cuma ada 4 hari di Bali, tidak tahu tahun depan atau 2 tahun kemudian apakah ada rencana ke sana lagi, belum ada rencana gitu ya. Maka saya menggunakan waktu 4 hari itu untuk mencari tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa saya kunjungi. Ya. Sebisanya, sebanyak mungkin lah. Meskipun harus bisa menikmati juga, jangan terlalu padat begitu ya. Nah, pembicaraan kami tidak berhenti sampai di situ. Kemudian teman saya juga bercerita, dia pernah jalan-jalan ke Solo. Nah, dia bilang jalan ke Tawangmangu gitu ya. Lihat pemandangan di sana bagus juga. Lalu kuliner di Solo, ini terkenal kan makanannya ya, kuliner apa-apa ada kalau di Solo gitu ya. Dan terakhir dia bilang, saya juga menyempatkan waktu di Solo itu untuk main ke Pasar Klewer. Nah, saya spontan jawab, lah itu saya malah belum pernah ke Pasar Klewer gitu ya. Walaupun sudah tinggal di Solo beberapa lama, saya belum pernah ke Pasar Klewer. Gantian dia tanya, loh kenapa Pak? Kenapa bro? Gitu ya, teman saya bilang gitu. Lalu saya bilang, ya karena saya tinggal di Solo. Saya pikir tidak ada waktu mendesak untuk ke sana, jadi ya lain kali lah bisa dikunjungi gitu ya. Nggak perlu cepat-cepat. Nah, saudara-saudara, sering kali orang menunda untuk melakukan sesuatu itu karena kita menyadari ada waktu itu masih ada lama kok, masih banyak kesempatan, gitu ya. Tetapi melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, kita diingatkan bahwa hidup manusia itu harus sadar loh, ada batas waktunya. Manusia tidak hidup untuk selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Ada waktu, ada hari Tuhan yang datang. Ada batas waktu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena dengan menyadari ada batas waktu, saya tadi berpikir di Bali cuma 4 hari, maka akan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan untuk mempersiapkan perjalanan di sana. Tetapi orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini ada batas waktunya, akan terlena, tidak mempersiapkan diri untuk datangnya hari Tuhan. Karena menantikan hari Tuhan itu tidak bisa kita diam saja. Namanya menanti itu kalau diam saja namanya menunggu. Menanti itu berarti harus melakukan sesuatu sebelum hari Tuhan itu datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu tidak jauh dari yang namanya menanti. Sangat akrab dengan penantian. Ya, saya teringat waktu sekolah dulu, saya menantikan
berapa tahun lagi ya saya bisa mulai kuliah. Dalam masa menantikan sampai masuk kuliah, maka saya harus belajar dari waktu ke waktu. Ya. Setelah kuliah, lalu menantikan masa di mana saya bisa bekerja. Tapi untuk menantikan waktu saya bekerja, maka saya harus belajar mandiri, sehingga nantinya bisa bekerja juga dengan baik. Setelah saya bekerja, saya menantikan waktu kapan ya berumah tangga. Setelah berumah tangga, menantikan waktu kapan punya anak. Kapan anak-anak besar. Sampai akhirnya kita berpikir, nanti pensiunnya berapa lama lagi ya. Dalam masa menantikan itu yang penting adalah bagaimana cara kita menantikannya. Karena penantian ini suatu hal yang pasti terjadi kok. Terus menerus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani penantian itu? Bagaimana kita menantikan hari yang kita tunggu itu? Salah satu contoh lagi misalkan saudara menantikan kelahiran anak. Ya, namanya menantikan kelahiran anak, kira-kira apa yang dilakukan ibu dan ayahnya? Tidak mungkin kan mereka diam-diam saja. Pasti cari dokter yang terbaik supaya dapat suplemen juga yang baik. Milih nanti kalau lahiran kira-kira mau di tempat mana. Di klinik, di rumah sakit, itu ya rumah sakit mana. Belum lagi kalau sudah semakin besar nih kandungan, apalagi yang dipersiapkan, wah mulai siap-siap beli popok. Ya. Popok yang paling baik tentunya, jangan yang kasar, yang lembut. Box bayinya atau tempat tidur bayinya nanti bagaimana. Bajunya dipilihkan, selimutnya. Ibunya makan makanan sehat, minum vitamin, suplemen yang baik. Tetapi kemudian ketika semakin dekat harinya, kira-kira usia 7 bulan begitu ya, mulai berpikir lagi, wah kalau ternyata harus operasi sesar gimana? Berarti perlu cadangan uang, kan begitu ya. Persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran sang bayi. Jangan sampai begitu bayinya lahir kita belum siap apa-apa. Kelabakan, ya. Nah, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya hari Tuhan. Supaya kita punya cadangan minyak. Cadangan minyak ini menjadi penting, yaitu mempersiapkan iman kita untuk menyambut akan hari Tuhan. Apakah ketika hari Tuhan datang itu kita punya api yang tetap menyala, iman yang tetap menyala, atau iman kita padam? Itu menjadi pergumulan kita saudara dalam kehidupan ini. Karena hari Tuhan tidak hanya bicara soal besok kiamat. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah ketika Yesus berkata, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tempat yang telah kusediakan bagimu. Jadi hari kematian kita masing-masing itu hari Tuhan juga. Ya. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Tuhan itu? Ataukah kita terlena? Ataukah kita tidak mempersiapkan sama sekali? Kita menunda-nunda. Wah, saya kan masih muda. Ya. Waktu saya masih lama. Kata siapa? Enggak jaminan. Hari Tuhan itu bisa datang tiba-tiba. Di saat-saat yang tidak terduga sama sekali. Bukankah sekarang banyak juga orang yang masih muda tetapi sudah dipanggil Tuhan? Karena itu saudara, kita perlu mempersiapkan iman kita. Supaya ketika hari Tuhan itu datang tidak terduga. Iman kita tidak tergoncang lalu rontok. Supaya kita menghadapi hari Tuhan itu dengan iman yang tetap teguh. Dari situlah kita belajar dari perumpamaan kembali yang Tuhan Yesus berikan. Apa sih yang dipersiapkan oleh 10 gadis pembawa pelita ini? Ada persamaannya saudara.
Mereka sama-sama membawa pelita. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa pelita. Pelita ini bentuknya bukan lentera besar begitu ya. Tetapi pada masa itu pelita itu bentuknya terbuat dari tanah liat yang kemudian dijadikan bejana begitu, namanya pelita. Bentuknya sangat kecil, paling cuman sebesar telapak tangan gitu ya. Karena itu bentuknya yang kecil itu membuat tentunya tidak bisa menyala terlalu lama. Sehingga orang-orang biasanya menggunakan minyak zaitun yang bisa bertahan kira-kira dengan pelita kecil itu selama 4 sampai 4,5 jam. Nyala pelita itu bisa bertahan. Mereka sama-sama mempersiapkan pelita dengan pelita yang menyala. Yang kedua persamaan mereka adalah mereka sama-sama tertidur. Baik 5 gadis bodoh maupun 5 gadis bijaksana, mereka tertidur. Dan yang ketiga, bahwa mereka ini sama-sama terbangun ketika ada orang berseru bahwa mempelai pria datang. Lalu apa yang membuat mereka berbeda? Yang membuat mereka berbeda adalah pada saat menghadapi hal yang tak terduga, bahwa ternyata mempelai pria itu datang di tengah malam, 5 gadis bijaksana itu siap dengan minyak dalam bejana mereka. Tetapi 5 gadis bodoh itu tidak menyiapkannya. Dari sini saudara-saudara kita diajak untuk memahami bahwa perjalanan iman seseorang itu bisa saja menghadapi masa-masa kritis. Hal-hal yang tak terduga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Siapkah iman kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga itu? Adakah kita punya bekal firman yang cukup? Adakah kita punya bekal di dalam doa kita cukup untuk terus menyala di tengah-tengah krisis kehidupan kita? Krisis hidup ini berupa hal yang tidak diharapkan. Ada yang terkena sakit. Mungkin bukan dia yang sakit, tapi orang yang dikasihinya yang sakit. Keluarganya sakit. Ketika mungkin segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pekerjaan rencananya sudah begini begitu, ekonominya akan mapan, datanglah pandemi. Sehingga semuanya menjadi kacau. Ketika kedukaan orang yang dikasihi mungkin dipanggil Tuhan, meninggalkan dunia, kita kehilangan. Itu bisa menjadi krisis dalam kehidupan kita. Di mana iman kita mungkin bertanya, Tuhan ada di mana? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan itu suatu hal yang wajar, saudara. Ketika orang bertanya, ketika orang mungkin mengalami kegoncangan. Seolah-olah nyala pelita yang hampir kehabisan minyak. Tetapi kita diingatkan untuk memiliki bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu apa? Tidak lain, saudara, meskipun ini klise ya, adalah firman Tuhan. Sebab seberapa banyak kita sungguh-sungguh merindukan dan mencari firman Tuhan itu untuk kita lakukan sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Saat ini masih ada waktu buat kita untuk terus mencari firman Tuhan, menjadikannya bagian dari kehidupan kita. Kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang punya bekal firman Tuhan, menjadikannya milik kepunyaannya, dia lakukan dengan tekun. Maka orang-orang seperti ini akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka akan menemukan sebuah keyakinan ada Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulannya. Ibarat orang baru punya masalah, lalu dia berkata, Tuhan, aku gak kuat, Tuhan, aku gak sanggup lagi, aku sendirian, aku gak mampu. Tapi firman itu berbicara dalam hatinya, bukankah aku berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan tiba-tiba firman itulah menjadi kekuatan. Menjadikan orang punya harapan, oh iya, saya tidak sendirian. Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Itulah cadangan minyakmu yang akan menolong engkau tetap menyala di saat-saat yang tidak terduga, di saat-saat kritis dalam kehidupan
saudara dan saya. Dan ingat saudara-saudara, maaf, bahwa iman itu bersifat sangat pribadi. Saya katakan sangat pribadi kenapa? Karena dalam banyak konseling tentunya kita jumpai ada suatu keluarga yang kedapatan menghadapi sebuah masalah. Suaminya goyah, kecewa, takut gitu ya, atau istrinya merasa hancur hidupnya, tidak ada harapan, tapi kok pasangannya kuat. Loh, padahal kan yang dihadapi masalahnya sama, tapi yang satu kuat, yang satu saat itu lemah. Dan di saat-saat seperti itu kita tahu bahwa ketika bicara soal iman, keyakinan kita pada Tuhan, percaya kita pada Tuhan itu sangat pribadi. Tidak bisa ketika suaminya kuat kemudian otomatis istrinya kuat. Atau orang tuanya kuat, orang tuanya aktif, orang tuanya adalah pendeta begitu ya. Anaknya otomatis beriman, gak bisa saudara. Iman itu pribadi, karena itu dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. 5 gadis bijaksana itu tidak bisa memberikan minyak cadangannya kepada 5 gadis bodoh. Bukan karena egois, bukan karena pelit, tetapi karena iman itu adalah suatu yang pribadi. Relasi kita pribadi dengan Tuhan. Karena itu dalam perumpamaan ini kita belajar juga. Selagi masih ada waktu, belajarlah dari perumpamaan ini supaya kita hidup saling menasihati. Supaya kita hidup saling mendukung, supaya saling membangun. Mengingatkan ya, suaminya atau istrinya mengingatkan, yuk ke gereja, yuk dengar firman. Supaya kedua-duanya mengalami pertumbuhan bersama. Sehingga ketika menghadapi masa-masa kritis, kita punya bekal iman yang cukup untuk menghadapinya. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang beriman Kristen, ada 2 golongan. Yang pertama yaitu mereka yang sudah sungguh-sungguh menyadari hidup ini punya batas waktu. Sehingga mempersiapkan diri untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Menjadikan firman itu bagian dari hidupnya yang dia lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tetapi dari bagian yang lain, kelompok yang lain yaitu mereka yang beriman kepada Kristus tetapi lalai dan menunda-nunda persiapannya. Menunda-nunda dirinya untuk terus menggali, mencari firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan bersama-sama. Hari Tuhan akan datang. Siap atau tidak siap, Dia akan tetap datang. Karena itu milikilah bekal iman yang cukup. Siap sedialah mulai dari sejak sekarang. Bijaksanalah menata hidupmu. Supaya ketika hari Tuhan datang, iman kita tetap menyala. Dan Kristus yang boleh menerima kita dalam kehidupan yang Ia sediakan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami terus diingatkan bahwa hidup manusia memiliki batas waktu. Karena itu kami harus berlaku bijaksana dalam menata kehidupan kami untuk mempersiapkan hati kami, mempersiapkan iman kami dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga, khususnya yaitu hari Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami untuk terus memiliki kerinduan, mencari dan menemukan firman Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Yang bukan hanya kami dengar, namun kami abaikan, tetapi yang kami dengar dan kami lakukan terus-menerus dalam kehidupan kami. Sehingga menjadi bekal iman kami untuk hari Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menopang, memampukan kami menggunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana. Dan kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang terus menghadapi krisis, ketidakpercayaan yang terus dibangun, opini di mana-mana. Tuhan yang kiranya boleh menolong mereka yang hatinya tulus, hatinya lurus untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan kuatkan kaki mereka, teguhkan hati mereka, sehingga tetap setia di dalam melakukan apa yang baik untuk membangun negeri ini. Tuhan, teguhlah mereka yang hatinya bengkok, mereka yang menginginkan kekacauan, menginginkan hal-hal buruk demi kepentingan diri mereka sendiri. Lihat tangan pengasihan Tuhan yang boleh menolong mereka, menerangi hati mereka, supaya mereka sadar dan berbalik dari segala dosa dan kejahatan mereka. Kami berdoa, biarlah Engkau yang terus mampukan bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia, bersatu hati untuk memilih melakukan apa yang baik demi kesatuan, persatuan bangsa Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan yang lainnya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perjuangan melawan pandemi sampai saat ini, di mana vaksin sudah mulai diproduksi. Sebagian negara telah melaksanakannya dengan baik. Ya Tuhan juga boleh berkati bangsa Indonesia di dalam menyiapkannya. Berikan kesabaran, ketabahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Engkau yang mampukan para dokter, perawat untuk memberikan yang terbaik juga di dalam memberikan kasih mereka dalam wujud perawatan bagi mereka yang sakit, khususnya sakit dari COVID ini. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang akan memampukan tiap-tiap orang yang dalam pergumulan saat ini melawan sakit penyakit, imannya diteguhkan, dikuatkan. Kami memohonkan kesembuhan untuk mereka, dan biar Tuhan yang terus meneguhkan hati setiap mereka. Sehingga ketika mereka disembuhkan, rasa syukur mereka boleh berlimpah-limpah dan mereka nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini, syukur kami, harapan kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa, Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Marilah kita mempersiapkan persembahan dan mendengar sabdanya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati dalam memberikan persembahan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dan pada saat ini Tuhan, melalui persembahan yang kami siapkan untuk kami berikan, kami bersyukur sambil kami mengingat kasih setia Tuhan yang tiada pernah habis bagi kami. Dan biarlah melalui persembahan yang akan kami berikan nanti, kami juga mengingat untuk memberikan seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat supaya persembahan ini boleh digunakan dan dimanfaatkan bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. NKB 199 ayat 1 dan 2 akan mengiringi persembahan kita. Apa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Banyak waktu yang terbuang, sedikit ku berbagi. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur belah hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Kepada Yesus Tuhanku. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah kita. Jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajak kita untuk berlaku bijaksana, untuk menata hidup kita dari sejak sekarang ini. Sebab waktu Tuhan kita tidak tahu kapan akan datangnya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan,
mendapatkan firman Tuhan, memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga menjadi bagian dari hidup kita, maka itulah yang akan menjadi bekal kehidupan saudara dan saya untuk menyambut akan hari Tuhan. Mari kita menyambut dengan nyanyian pujian dari NKP 211. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.